Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana alhamdulillah ya kana subhanahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa in ahsanal hadits kitabullah wa hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khairul umuri awsatuha wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Nerusaken pengaosan pengajian kitab Wasiatul Mustafa. Wasiatnya Rasulullah kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kemarin pada penjelasan tentang ya aliyu alaika bisiwak fafihi arba'atun wa isyruna fitin wal badan. Ya aliyu alaika biswalah fi awqatiha fa innaha ra'su kulli fadilatin wa sanamu kulli ibadatin. Kemarin diterangkan banyak ya, bahwa keutamaan daripada bersiwak secara kesehatan maupun secara agama. Pada intinya kita bersiwak ada pada 5 tempat yang paling diutamakan, 5 tempat yang paling istimewa untuk menambah daripada pahala. Di antaranya kemarin yaitu waktu kita mau sholat, kita mau membaca Al-Quran, terus di mana saat berubahnya mulut, entah itu karena diam yang terlalu lama atau makan sesuatu yang membuat bau mulut itu berubah. Contoh makan pete, makan jengkol ataupun bawang ya. Itu diantaranya tempat-tempat yang paling banyak mendapatkan ataupun menambah pahala. Terus alaika ya Ali bisolat fi awqatiha fa innaha ra'su kulli fadilatin. Bahwa Rasulullah sangat berpesan kepada Sayyidina Ali untuk melakukan sholat pada waktunya. Waktunya di situ kemarin bahwa kalau zuhur tidak harus ketika adzan jam 12 kita langsung menyegerakan, itu bukan ya. Makna daripada awqatiha atau yang dimaksud dengan anwaktiha meninggalkan waktu, yaitu maksud daripada meninggalkan waktu itu sampai keluar batas waktu yang ditentukan. Contoh zuhur dari zawalus syamsi lingsire srengenge sampai tekan apa dillu ayang-ayang ya, ketika tongkat ataupun nek cara santri utek-utek diceblok wis kira-kira menyamai bayangannya, itu berarti waktu zuhur telah selesai. Nek semeter kok ayang-ayangnya dukur 1 meter, itu berarti habis waktu sholat zuhur. Ketika kok lebih 5 cm
berarti sudah waktunya masuk asar. Nah itu sampai keluar seperti itu, maka dia berarti telah sholatnya telah dari waktunya, tapi masih dalam waktunya itu masih mendapatkan apa? Wassalam fi auqatiha. Tapi walaupun di dalam waktu tersebut memang ada waktu fadilah, waktu tahrim ya. Waktu fadilah itu seperti apa, itu di dalam kitab fikih dijelaskan. Contoh awali waktiha, ketika awal waktunya kaya duhur langsung sholat ya memang ada keutamaan sendiri. Tapi nek wis sholat duhur jam setengah telu mepet asar begitu saurung salis ada umpamane lah itu waktu tahrim. Yang penting masih lewat waktunya. Lah terus nek wis kliwat pripun? Nek wis kliwat berarti namanya apa? Qadha. Walaupun qadha tetap kita laksanakan atau kita kerjakan, bukannya setelah qadha kita tidak mengerjakan. Alasannya apa? Alasannya fa'inaha ra'su kulli fadilatin. Karena sholat maktubah ataupun sholat lima waktu itu adalah pokoknya semua keutamaan. Kemarin katakan ketika jenengan elok ya wis diperit candak kabeh, takoke SIM, takoke STNK nih. Tapi ketika pakai helm tok polisi orang ngeprit, oh ya kita kami cukup samanya Allah aman. Dan besok setiap waktunya ataupun tidak pernah bolong, insya Allah dia yang lain walaupun umpamanya posone kurang rapi, ibadah-ibadah yang lain kurang sempurna, dia akan aman. Tapi kalau sholatnya itu sudah kacau, takok kabeh. Makanya ibadah paling mulia, ibadah paling hebat ya bisa sholat. Nomor loro nembe birrul walidain. Setelah birrul walidain nembe apa kan kemarin akan dake sampai jihad di nomor satu kan, hayya alal jihad itu dia tidak ngaji, tidak paham. Nang jerone kehidupan manusia ibadah akeh sing ngungguli apa jihad. Tambah jihad ya jihadun nafsi ya apa jihadul akbar. Rasulullah piyambak ngendikake ketika pulang dari perang Badar yang luar biasa 300 melawan 1000, sahabat gembira mengatakan kemenangannya. Rasulullah ngendika ini baru jihadul asghar, kita akan memasuki pada jihadul akbar. Sahabat kaget, kenapa lebih melakukan jihad yang begitu hebat, begitu besar masih dikatakan jihad asghar, jihad yang kecil. Sementara Rasulullah ngendika bahwa kita akan memasuki medan jihad akbar. Sahabat bertanya, jihadul akbar apa ya Rasulullah? Rasulullah ngendika jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu kita sendiri, itu jihad yang lebih besar. Maka mereka orang-orang yang berpaham seperti itu ya sebenarnya kalah dengan apa? Dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ampun. Nah ini setelahnya ya Aliyu. Ali tamanna Jibril, tamanna ngarep-ngarep Jibril sapa malaikat Jibril ayyakuna yen to Jibril mikat agama klebu ataupun masuk jajaran anak Adam.
Karena apa? Malaikat Jibril ingin sekali menjadi manusia. Malaikat Jibril karena ada tujuh perbuatan ataupun 7 amalan. Malaikat Jibril ini rindu menjadi manusia. Yang pertama as-sholawatil khamsi ma'al imami. Yang pertama yaitu sholat 5 waktu bersama dengan imam. Yang dimaksud dengan sholat jamaah. Jadi malaikat Jibril rindu ingin sekali menjadi manusia karena kepingin sholat jamaah. Makanya malaikat itu ketika orang sedang sholat dan sholat itu berjamaah, malaikat ikut di belakangnya. Ketika ada shaf yang lowang ataupun kosong, malaikat pun akan mengisi shaf-shaf tersebut. Utawa kok hanya satu baris, di belakangnya malaikat berbaris. Ingin sekali menjadi manusia karena mendapatkan sholat berjamaah. Sementara kaya ngedewe kadang sholat jamaah abot krana apa krana niku ibadah sing hebat sing dirindukan oleh malaikat Jibril. Di dalam kitab Irsyadul Ibad ini diterangkan banyak sekali ya, babu sholatul jamaah, bab menerangkan tentang sholat jamaah. Pak Pedel Bebiro ya, krono ini kan bahasnya bukan sholat jamaahnya ya. Akhraja asy-Syaikhani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholatur rajuli utawi sholate wong lanang fi jama'aten ing dalem jamaah tazidu ala sholatihi, itu bisa menambahi sholatnya orang tersebut fi baitihi tenimbang nang omai wa sholatuhu lan utawi sholate wong mau fi suqihi ing dalem pasare wong khamsata wa isyrina kuwi nambahi ing selawe darajatan apane derajate. Jadi pengendika ngandake bahwa 27 derajat 27 keutamaan itu ada hadis yang mengatakan 25. Intinya kalau sholat sendiri itu hanya mendapatkan 1 derajat ataupun keutamaan, tapi ketika dilakukan secara jamaah itu 25, wa ala qaulin ada yang mengatakan 27 derajat. Itu perbedaannya. Wa dzalika anna ahadukum idza tawaddu'a fa ahsanu al-wudu'a summa ata al-masjida la yuridu illa sholata lam yuhid khatwatan illa rafa'allahu lahu biha darajatan wa hatta indahu khotiatan hatta yadkhulal masjid. Dan apabila orang tersebut melakukannya di masjid ya, mendatangi masjid yang omah wudu dhisik rampung selesai mangkat ya, maka setiap jangkahnya orang itu akan diangkat 1 derajat dan dihilangkan 1 dosa. Maka suatu ketika sahabat ya zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu nang kene nunggon kota mesti rego tanah lah larang ya. Zaman sahabat zaman Rasulullah pokoknya ngono, tanah sing pedek karo Masjid Madinah ya larang. Sahabat-sahabat sing miskin usul karo Rasulullah, aku kepine kok pedek karo masjid, tapi aku ki wong melarat tak tuku tanah nang pedek masjid ora sanggup. Nah, mereka sing sugih ya seneng iso nang omahe pedek karo masjid. Akhirnya Rasulullah ngendika bahwa setiap kalian berangkat dari rumah untuk menuju masjid karena melakukan sholat, setiap jangkahnya akan dihitung pahala dan dihitung diampuni dosanya. Lebih para sahabat mangkel satu apa
ganjarane luwih akeh, ampunane luwih akeh. Itu Rasulullah nggih cara ngedemi atau cara memberikan pengertian kepada para sahabatnya seperti seperti itu. Dan suatu ketika sahabat-sahabat yang miskin demo karo Rasulullah, artinya mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala ini tidak adil. Kan sengaran sugih melarat wis tulise Gusti orang-orang kaya melakukan sholat 5 waktu sama dengan kita. Orang-orang kaya melakukan puasa ya sama dengan kita. Nah terus yang kaya zakat kalau haji mereka bisa melakukan, kita tidak bisa. Sedekah yang besar untuk jihad mereka bisa, kami tidak bisa. Ini Allah tidak ada pahala-pahala yang hanya untuk mereka, kami tidak bisa mendapatkannya. Rasulullah menjawab, apakah dengan membaca tasbih itu tidak berpahala? Artinya kan ono gitu keterangan yang mengatakan barang siapa orang yang tidak meninggalkan sholat maghrib setelah sholat maghrib sampai sholat isya, di situ beliau hanya berzikir, bertasbih dan lain sebagainya atau membaca khotib dan lain sebagainya, tidak meninggalkan sampai sholat isya, maka dia seperti melakukan haji dan umroh. Ketika orang itu membaca tasbihnya, itu bagaikan dia bersedekah. Semuanya ya, membaca tasbih, membaca apa saja, itu kata Rasulullah itu adalah sedekah. Kalau tidak salah itu diterangkan di dalam kitab hadis Arba'in Nawawi seperti itu. Artinya bagi yang tidak mampu untuk melakukan haji di sana ataupun zakat mal ataupun korban sunnah, itu ada pahala-pahala yang lain yang bisa diperoleh ya, dengan tidak mengeluarkan biaya. Qala al-ma'arif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faidah dakhala masjid kana fi sholatin makana sholat tahbasuhu wa tusallil malaikah alaihi madama fi majlisihi alladhi sholla fihi yaquluna Allahumma fir lahu Allahumma rahamhu Allahumma tub alaihi malam yu'di fihi au yuhdisu fihi. Dan ketika kita melakukan sholat jamaah, salam ya, itu batasannya jamaah kan dengan salam. Setelah itu kok gelem membaca wirid, kita baca sholat atau diam di situ sampai beberapa saat, itu malaikat di situ memintakan ampun ya, madama fi majlisihi, selama dia masih dalam tempat tersebut, burung bali lah istilahnya kalau di masjid ataupun di musola ya. Dan yaquluna Allahumma fillahu, memintakan ampun ya Allah, ampunilah orang tersebut, Allahumma arhamhu, dan rahmatilah orang tersebut, Allahumma tub alaihi, dan engkau ampuni orang tersebut, malam yubdihi fihi au yuhbisu fihi, selama dia itu masih di dalam sholat dan di masjid tersebut. Terus wa fi riwayatin lahumma sholatul jamaati tafdulu ala sholatil fati bisab'i wa ishrina darajatan. Ini ada hadis tadi ya, di atas 25, lagi di bawah mengatakan 27. Itu lebih utama daripada sholat sendiri ya. Sendiri itu 1, terus kalau jamaah 27. Wa Ahmad wa Ibnu Hibban an Abi Dzarrin anna rajula idza shalla ma'al imami hatta yang tasarifah al imamu kutiba lahu qiyamul lailatin. Ini di dalam kitab
Yang lain dikatakan bahwa kalau orang itu melakukan sholat isya, jenengan sholat isya berjamaah, berikan rambung kali, terus disusuli kalau subuh jamaah meneh, itu ibarat dia melakukan qiyamul lail semalam suntuk. Maka kalau di sini dikatakan idza sholat, ketika dia melakukan sholat mal imam hatta yang tausarifah, sehingga dia selesai sholat kutiba lahu qiyamu lailatin, maka dia ditulis orang tersebut kebegarannya sholat qiyamul lail semalam suntuk. Wa tabrani wa diya'u an Anasin man masya ila sholati maktubatin fil jamaati fahiya kahajjatin. Barang siapa orang melakukan sholat maktubah berjamaah, maka orang tersebut seperti melakukan haji. Jadi Pak melaku ngomah sholat jamaah ke masjid ataupun ke musola, itu dia ditulis seperti orang yang melakukan haji. Wa man masya ila sholati tatawwu'in fahiya umratin nafilatin. Kalau dia tujuannya untuk melakukan sholat sunnah, ya, melakukan sholat jamaah yang wajib, ya, sholat lima waktu, contoh zuhur, contoh asar, contoh sholat 5 waktu yang lain, ya, itu seperti dia melakukan haji. Tapi kalau dia niat sholat sunnah, maka dia seperti umroh. Karena dia ngomong umpama sholat zuhur, kalau melakoni sholat jamaah zuhur dan qobliyah ba'diyahnya, ya sama dengan dia melakukan haji dan umroh. Dan masih banyak lagi, ini masih ada 1 lembar lebih, ya, untuk membahas tentang fadilahnya jamaah. Pantesan kalau malaikat Jibril rindu untuk menjadi manusia. Ini belum yang poin-poin, hanya tak ambilkan sedikit tentang keterangan sholat jamaah. Kalau ma'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fidarin amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dirindukan malaikat Jibril adalah mujalasatil ulama. Kemarin juga sudah sedikit menyinggung, ya, tentang seseorang dekat ataupun mujalasah dengan ulama, artinya seneng lelungguan, ya, sekedar jenengan sowan, ya, sekedar jenengan mungkin di majelisnya beliau hanya duduk untuk mendengarkan fatwa-fatwa daripada beliau, maka dengan lungguh dengan para ulama 1 jam itu lebih mulia daripada kemarin kita ini tentang keutamaan duduk dengan para ulama. Nanti kita sendiri mungkin membahas tentang mujalasatul ulama. Yang jelas kemarin saya katakan 1 kuluannya saja adalah jenengan mangan bareng aku dulu sak piring bareng atau sak beci bareng. Contoh ketika kulon jenengan manakipan mangan bareng, ya, nyatane beliau Syairina Dahar kita melu mangan bareng-bareng, itu termasuk makan bersama. Cuman bulan poso mesti tembak bareng, ya, nganggo jam. Andikan tidak bulan puasa pun dewe termasuk makan bareng. Jadi dengan kita makan bareng dengan ulama, maka itu mampu ngerem masuk neraka dan lain sebagainya, masih banyak. Terus selanjutnya wa'iyadatil marid, yaitu nyambangi utawa nglongok utawa nilai wong loro ini di sini banyak yang diterangkan dalam kitab Irsyadul Ibad juga. Akhraja Muslimun
Innallaha ta'ala yaqul yaumal qiyamati ya ibna adam maratu falam ta'udni. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hari kiamat Allah berkata kepada anak Adam, maratu, aku sakit, kenapa engkau tidak menjengukku? Anak Adam berkata, qala ya Rabbi kaifa atuka wa anta rabbul alamin. Wahai Allah, bagaimana aku menjenguk engkau sementara engkau adalah Tuhannya semesta alam. Allah menjawab, qala amma alinta anna abdi fulanan marido falam ta'udhu wa ma alinta annaka law mutahu lawajatani indah. Apakah kamu tidak tahu bahwa hambaku fulan itu sakit? Kenapa engkau tidak menjenguknya? Dan apakah kamu tidak tahu dengan engkau menjenguknya maka engkau akan menemukan aku bersama dia? Jadi wong loro iki bersama dengan Allah. Mesti biasa nih mecewu preman cicilan di ketika ngeloro nyambate Gusti Allah ora jomane sing kudu wong Allah ketika loro umpamane kalau dikebuki karo wong ketemu maling utawa kerampok sikile sampai protes umpamane orang ngerung-ngerung ya Allah ora sing Islam maksudnya itu menunjukkan Allah dekat dengan dirinya orang yang sakit. Nah, maka dengan orang itu menjenguk Allah di situ. Nah itu ailawajatu indahu sawabi. Maksudnya mendapatkan diriku bersamanya yaitu pahalanya. Jadi wong lorong pahalane apa? Pahalane muncul. Nah, cuman kan yang dia pinginnya ya orang loro tapi pahalanya kayak apa ora masa pinginnya loro tapi dewi kan bangsa wong apa nek pengarane sing kudune digawen poson sing kudune digawen bocah cilik mono penati sangel nek urung di sapet pelapah zaman biasa cilik ora kali pak adus nek kadang dewe nah orang diwei peringatan dari Allah Subhanahu wa taala mbok kuwi sakit, mbok kuwi jatuh nggih dan lain sebagainya dewe tidak eling tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sementara dengan diri loro nunggu ya Allah aku salah sebono selama ini dan seterusnya yaitu loro sing tidak ewo pahalanya akeh. Nah, nanti dibahas di situ sing dedekke pahala oleh pahala ya, itu lorone apa sabare. Ulama ada yang mengatakan dengan dia sakit otomatis dia mendapatkan pahala. Tapi kebanyakan jumhurul ulama ya bukan karena sakitnya tapi karena sabarnya. Dengan dia itu sabar mendapatkan sakit ujian dari Allah Subhanahu wa taala baru dia akan mendapatkan pahala. Qala al-ma'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'na fi darini amin ya rabbal alamin. Imam Bukhari berkata wa tabrani innal a'idda yadilluhu bi khamsati wa sab'ina alfa malakin. Bagi orang yang menjenguk orang yang sakit maka orang tersebut akan mendapatkan perlindungan dari Allah 75.000 malaikat yudhilluhullah bi khamsati wa sab'ina alfa malakin. Itu pahala bagi orang yang menjenguk orang sakit. Wal Bukhari fil adabi dikatakan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Adabul Mufrad salasun kullihinna haqqun ala kulli muslimin. Ada 3 haknya orang muslim untuk orang muslim yang lain. Yang pertama yaitu iyadatul marid, menjenguk orang muslim lain yang sedang sakit, wa syuhudul janazati,
kemudian nekseni utawane apa nih yo ngiringke nggih ngubur nyolati ngubur jenazah nggih ingkang muslim wa tasmitul atisi dan membaca tasmid ketika ada orang yang wahing, tapi dengan catatan idza hamidallah ketika orang yang wahing tersebut memuji kepada Allah, umpama wahing alhamdulillah, kita wajib hak, maksudnya bukan wajib, haknya kita untuk mendoakan ya arhamu Allah. Tapi sing wahing iki sembrono ramune alhamdulillah malah mungkin digawe-gawe, ya kita tidak perlu mendoakan. Tapi kalau orang tersebut membaca tahmid, kita dianjurkan seyogyanya untuk membaca tahmid dengan bacaan ya arhamukallah. Qala Malik rahimahullah taala fi karim amin ya rabbal alamin. Wa Ahmad idza ada, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, idza ada rajulu akhahul muslim fa in kana aduwatan sholah alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsi wa in kana asyian sholah alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbihu. Kata Imam Ahmad dalam Musnad, Imam Ahmad berkata, ketika seorang laki-laki itu menjenguk saudaranya muslim, karena huduwatan, ketika dia menjenguk pagi hari, maka malaikat membacakan sholawat kepada orang tersebut. 70 malaikat membacakan sholawat sampai sore, sampai ngelongok seduhure sampean sing isi loro esok-esok terus 70 malaikat membacakan sholawat kepada kita sampai sore. Wis bali wis kerja pokok isi dibacakan sholawat oleh 70 malaikat sampai sore. Ketika dhewe njenguk ibadah maghrib utawa sore-sorean menjelang maghrib, maka orang tersebut dimintakan ampun oleh 70 malaikat sampai tekan pagi. Nek dilek aja darasar oleh bacaan sholawat malaikat biasa tekan sore ora son dileng-eleng ora utangane kok kene wis jam 3 bengi ya cuma jam 3 bengi jarang sono mosok apile wong loro jam ya mono. Ya badal maghrib atau badal isya awal atau esok ya jam 09.00 isuan ya padha bae wong loro mosok esuk nggo nembe iso istirahat sampean duduk-duduk itu seperti itu dikatakan oleh Imam Ahmad. Nah, sekarang hukumnya innal ayyadata matlubatun ijma'an wa innaha sunatu ainiyin indal jumhuri. Jadi tilik wong loro menurut ijma' sepakat ulama madzhabul arba'ah ya, Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali dan Imam Maliki itu sangat dianjurkan matlubatan. Dan menurut jumhur ulama, nomor ijma' kan berarti sepakat semua, tapi jumhur ulama berarti apa? Sebagian besar mayoritas itu adalah mengatakan sunnah ain. Sunnah ain itu sunnah individu, berarti untuk diri sendiri. Tapi menurut imam sebagian pengikut Imam Malik itu adalah fardun kifayatun inda ba'di udama'il malikiyah. Menurut sebagian penganut daripada Imam Malik itu adalah fardu kifayah. Jadi ana wong loro ya ana apike ana ora. Ana wong ana sing tiga siji-siji ya sak kampung ngono dosa apike nek menurut Imam Malik nggih. Tapi nek ana sing tilik liyane gugur. Tapi nek jumhur ulama, mayoritas ulama itu adalah sunnah ain. Sunnah ain itu sunnah individu. Jadi
Ya nek sing ngomong mrono ayo oleh pahala A, biar oleh mrono ora pilih. Tapi ini menurut Imam Malik, nggih, wis ana sing pilih mbok loro telu sak kampung kono ya wis dianggap oleh pahala kabeh ya ora dosa andekan ora ana sing tilih liyane. Paham nggih? Qala al-ma'alif rahimahullah taala wa nafana bi darin amin. Imam Bukhari mengatakan wa sarah al-Bukhari bi wujubiha wa la yusanu iyadatil marid al-fasiki at-tahajjuri bi fiski. Dina ana wong sing wis genah-genah fasik. Istilahnya kaya wong beli nggih ngombe bir senang andalan wis kok seneng nantangi wong ketok fasike itu malah tidak disunahkan nilai kalau menurut apa sebagian ulama di sini. Ampun. Nah, terus selanjutnya tanbihun i'lam annal a'imah ikhtalafu fi anna sawabihal marid hal al sobri ala marodihi atau ala nafsi marodihi. Sekarang pahala bagi orang yang sakit itu ulama berselisih pendapat. Anna sawab hal marid hal ala sobri ala marodi ala nafsi. Jadi krono lorone apa krono sabari. Wal asoh menurut ulama yang paling sahih atau pendapat yang paling sahih bahwa anna sabra usiba alal marid wa sabru wa illa lam yusab hadza ma dalat alaihil ahadits qala al-Izzuddin Ibnu Abdis Salam anna sahiba la yusab la sawaba fiha li annaha laisa min kasbil abdi. Ini diperkuat oleh pendapat daripada Imam Izzuddin bin Abdus Salam ya sing sabar ya sing oleh pahala ketika loro kok ora sabar dia suudun kepada Allah. Kok kita seneng loro wong sugih umpamane nggih wong ora duwe loro leukemia sing harus cuci darah umpamane setiap seminggu 2 kali ataupun 1 kali yang membutuhkan dana yang banyak akhirnya orang sabar dan ngomong-ngomong Allah Subhanahu wa taala sing ora apik kita keseliru loro kok kudu nang keluargaku loro kok nang keluargane kaji ABC umpamane ya sing danane akeh insyaallah keseliru dan lain sebagainya yaitu tidak mendapatkan pahala loro sapa kae sing tak diuji dening Allah ya diwehi loro kaya ngono kok kudu ABC dan lain sebagainya. Namun ya, batasan nilai iki priye? Ini juga diterangkan di dalam kitab Irsyadul Ibad batasannya apa loro waktu isi siti oto langsung pilih ganjarane utawa loro kudiken yang ditilih ke loro nopo kudiken pilih. Nah itu batasan loro sing dipilih bisa mendapatkan pahala ya memang dia itu sudah di nangambian gitu, artinya sudah tidak bisa berjalan dan sebagainya. Contoh gitu, ada kecelakaan sing kaya loro-loro kena loro sing parah gitu, loro jantung, loro leukemia dan seterusnya itu memang udah lama gitu. Lan kaya loro nebar kecelakaan dan lain sebagainya memang awake ora kena tani akan pelaku itu yang bisa mendapatkan pahala. Tetapi sing loro pokok jenengan kudu dhewe nggih. Kalau cepaku tilai ngono ya urung mlebu apa kriteria utawa nang kerjaan kae tangane kepalu tilai rombongan belum kriteria yang mendapatkan pahala-pahala seperti tadi. Jadi terang artinya sing wis kesulitan untuk berjalan nih loro sing atus mekaten.
Walal ma'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bidarini ya rabbal alamin. Terus selanjutnya wa tasyyi'il janazah. Wa tasyyi'il janazati lan ngiringi jenazah. Ngiringi jenazah itu termasuk bagian daripada Allah, bagian daripada sing dipingini malaikat Jibril untuk menjadi anak Adam ataupun menjadi manusia. Berarti pahala di situ tidak hanya yang diterangkan bahwa sopone nyolati jenazah maka dia mendapatkan pahala kirotun sakirot kamakila dengan dikake sakirot itu sak gunung ya. Terus kok gelem ngirengke atau melu dan kuburan maka dia mendapatkan satu kirot lagi. Berarti nek wong melu nyolati dan melu ngetarke jenazah itu mendapatkan 2 kirot dua gunung. Itu tidak hanya seperti itu, banyak ya fadilah ataupun pahala orang yang mengantarkan jenazah ke makbar itu banyak sekali, sehingga malaikat Jibril pun rindu ingin menjadi seorang manusia dengan ben bisa ngomong oleh pahala ini. Wasakil ma'i nomor piro sakil ma'i iki nomor 5 ya. Ngombeni banyu. Yo ngewek yang dudu ngombeni banyu nggih. Ngewek yang minum. Lah minum iki makane zaman biyen itu kaya nang padang pasir, wong duwe tanah monggo terus digawe sumur, itu diperuntukkan mereka yang lewat saka baik monggo simpan juga minum ya. Nggih ono sumur ning tengah perjalanan atau ning tengah dalan ngono nek saiki yo iklan ya. Kadang penjual-penjual minum di pinggir jalan. Cuman biyen ora didol ya. Saiki kan didol. Lan jenengan kok gelem wasakil ma, gelem memberikan minum kepada seseorang yang membutuhkan bulan poso, gelem aweh minum wong ngaji tadarus dan seterusnya gitu. Utawa ning jenengan ketika ono wong dalam perjalanan njaluk banyu karo jenengan niku Allah Ta'ala malaikat Jibril pingin dadi manungsa bisa nginum maringi minum karo orang-orang yang membutuhkan. Terus selanjutnya wasulhi bainal isnaini, memberikan oparan rukun ke marang 2 orang yang sedang oparannya padu ora rukun ya. Dengan gawe rukun maka niki ini ketika ngaji juga pernah ya menerangkan untuk sampean saumah kakak ngadi jono sing ora rukun ya nek gampang nemen nggih sampane di wong wadulan kuwi umpama wadul kene kono ora langsung jeblok ka kuwi kadang kaya ngono ki disadari ataupun tidak dicok ngalami seperti itu. Tinggal dhewe ini Pak digawe opo Pak digawe rukun opo Pak digawe gelut maksudnya Pak digawe gelut apa sing temen kono didol marono kono didol barene gampang tukaran. Tapi ketika sampane Pak digawe kaya ngono ki ora tukaran nggih. Sampane ngapusi umpamane penang kon mau dengan nopo ora dadi sing bahas ini dan itu padahal jangan lagi karo kuwi to jak ndonga karo kuwi. Kuwi men aja ono peperangan atau ben aja ono perselisihan disampaikan oleh pahala. Bahkan malaikat Jibril ya pernah mendamaikan mendamaikan ketika Nabi Dawud ini pernah pengen duwe bojo mana ya, ternyata bojo mau bojone senopatine utawane apa ada juga sing ayu dong ditakoke ternyata wis ana apa karane
wis ana bojone nggih. Akhirnya baik bojone si akeh, akhirnya kok ditekke panglima padahal durung bisa kok. Nang ngarep dhewe kan tulis mati ya langsung mulai kayak mati kan tak entuki aku temenan. Bapak ngono belut apa kok belut terang mati akhirnya wedok dientuki. Padahal Nabi Daud itu bojone 100. Akhirnya malaikat turun nggawe apa? Gawe perikasan, gawe ibarat nang kono tukaran. Siji duwe wedhus 99, siji duwe wedhus siji tapi tak dijaluk. Akhirnya takoke karo Nabi Daud sebagai sang hakim. Iki pripun Nabi Daud? Kula kuwi ora bener aku duwe wedhus siji tok, kono duwe wedhus 90 kok wedhus siji tak dijaluk. Jar Nabi Daud ora bener kuwi. Akhirnya dibuka lagi jenengan kaya ngoten Daud 3 hari 3 malam jungkung marang Allah SWT njaluk ngapura. Ya sebenarnya secara hukum fikih ya ora dosa, paham ya? Tapi bagi Nabi hal seperti itu tuh dosa. Jadi sing nang dhewe iki makruh nang Nabi haram. Ini sih nggih. Sing nang dhewe iki sunah nang para nabi itu adalah wajib. Kaya siwakan nang dhewe sunah, kanjeng Nabi wajib. Kaya salat witir nang dhewe sunah, nang kanjeng Nabi wajib. Itu kadang seperti itu. Sering tak kandhake sampeyan mangan karo mlaku. Soalnya nang wong dipandang hal biasa. Kecil sampean weruh mawan Habib Muhammad Lutfi umpamane nggih dahar karo mlaku nara langsung rame ya ora nang medsos jaman ono sing sebat-sebat wis diunggah geger sare tukangan dari jare bejare sak dadak menget komangan karo mlaku tapi nek ente son ora bakal ono sing ngomen ada hukumnya padha ya tidak haram cuman secara adab tidak bagus, tapi bagi orang-orang yang putih suci itu adalah sebuah kesalahan. Podo karaan di kertas ketika tak titik iki ra katok. Nah, orang corona wis kadung butek kaya dhewe. Jajal wali tak titik iki ra katok lho wong sing duweni pangkat para nabi, para aulia, para ulama ketika ada satu titik akan kelihatan. Ampun. Qala al-Ma'arif rahimallahu taala wa nafa'ana bi dzikrihi amin ya rabbal alamin. Wa ikramul jar. Wa ikramul jar lan nomor 2 nggih. Nomor 6 nggih. Mulyake datang para tangga. Makane Rasulullah sempat ngendika, aku sering diwanti-wanti kalau sabarane malaikat Jibril tentang tangga sehingga aku ngira dari Kanjeng Nabi aku ngira apa tangga iki besok bakal maris wae jujur tangga aku duwe tangga terus akhir tangga mau marisi iku nggih krana sampai pesene malaikat Jibril sing seperti itu nggih dan makane wasiat mereka akan nambah belajar nih. Walal ma'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharin amin ya rabbal alamin. Faslun fi hukukil jiran. Pasal menerangkan tentang hak-haknya tetangga. Kalau Allah Ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin wa jaridil qurba wal jaril jambi was sahibi bil jambi. Wa akhraja Syekhani an Ibnu Umar wa Aisyah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mazal Jibril biwasiyati iljar hatta donantu annahu sayurisuhu. Kata Ibnu Umar dan Aisyah, keduanya berkata Rasulullah bersabda, mazal Jibril, tidak henti-hentinya malaikat Jibril wasiat kepadaku tentang tetangga, sehingga aku menyangka tetangga itu nanti akan mewaris harta tetangganya. Jadi kono tonggo tidak kerap mangle saling mewaris, itu yang dikhawatirkan Rasulullah. Kok malaikat Jibril begitu antusiasnya untuk selalu menghormati, selalu menjaga hubungan dengan tetangga. Wal Bukhari man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'bi jarahu wastausu bin nisa'i khaira. Apabila engkau barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-kali menyakiti tetangga. Itu diantaranya banyak mengenai hadis-hadis yang menerangkan hubungan baik kepada tetangga. Bahkan ada satu cerita, pada suatu ketika Imam Ibnul Mubarak itu naik haji. Di situ beliau ketika tawaf sunnah, beliau capek, istirahat, ketiduran. Begitu ketiduran, beliau ngimpi ono malaikat yang sedang berbincang. Jadi lunga haji pada waktu itu ada 60.000 orang itu bincang-bincang malaikat mengatakan tidak ada yang mabrur. Itu haji nang tahun itu kan ana sing mabrur. Tapi sing hiji kondo iki malah ono sing mabrur, tapi wong ora nang kene, malah wong ora mangkat nang Dimsik nggih, Damaskus. Imam Ibnu Mubarak kaget, ngeliler nggih. Ngeliler. Bareng beliau iki setan opo malaikat temenan. Harus beliau tawaf lagi sampai 3 kali ngimine podo. Dia namanya muafik atau muafak nih. Orang angkat haji mau arane muafak. Nah, akhirnya beliau bergegas haji ini dirampung. Akhirnya datang ke orang tersebut di luruh arah muafak atau muafik mau nang Damaskus. Akhirnya begitu ketemu cerita sampai ini dua amalan nopo kok sampai bisa mabrur ke haji wong 60. Jadi memang wong haji taruhlah yang menono 2 juta orang, ono sing ora mabrur taruhlah ono wong 1 juta. Isen wis juta 800 umpamane sing 200 mabrur itu mampu memabrurkan yang lain. Jadi nek ono ora mabrur itu insya Allah ada yang mabrur 1 pun bisa mabrur. Nah, makanya ini malah yang memabrurkan orangnya itu tidak berangkat, hanya di rumah. Nah, akhirnya Imam Ibnu Mubarak mau penasaran ya, opo dan duwe amalan opo. Akhirnya begitu cerita amalan opo sampai cerita ada A, C mana, B, C mana. Akhirnya dia cerita, yo aku ini memang tahun ini Pak mangkat haji. Tahun ini aku akan berangkat haji dan aku sudah menabung dari kerjaku ini selama beberapa tahun. Aku kerjanya seorang sol sepatu. Suatu ketika aku wis
Pak mangkat siap-siap mungkin kurang 2 minggu atau kurang seminggu ya. Nah, istrinya itu sedang hamil. Istrinya sedang hamil dan nanti mampu masakan tonggone. Begitu mampu masakan tonggone ora iso ditahan jenenge wong wedok sing ngidam kan ora kena ditahan istilahnya keinginannya itu beda karo ora isi ngidam. Akhirnya si muafik mau ngeluru mambu masakan mau dengan ternyata di rumah yang sangat kecil dan ora apik cilik ora apik reot begitu didodok ternyata isi masak kuwi temenan. Akhirnya semua bercerita cukupi kondisinya apa hamil dan dia mampu masakin jenengan ini pingin orang bisa ditahan. Akhirnya si wedok mau kondo iki halal bagiku tapi bagi anda haram karena kami sekeluarga ini sudah 3 hari tidak makan. Aku seorang janda dan bersama anak-anakku yang yatim 3 hari belum makan. Pakrono rumangan, aku mau nenggalan, waruhimar mati, tak cuil beberapa, dan kira-kira limangan aku lan anakku titi tiba bangbai. Semua ora kuat, duit 300 dirham nang omah asline panggih sanggup mangkat haji nang tahun kuwi, terus akhirnya di sedekahke karo wong wedok mau, sehingga kabeh denen hampa ya pembangunan cita-citakan wis Pak mangkat haji nyelengi berapa tahun hanya diwekake karo wong tanggune kaya ngono. Nah makanya dengan cerita seperti ini jadi rasa ngopori wong liya tapi nggih ngerti-ngerti awake dhewe bahkan mungkin digawe sang awake dhewe. Banyak sekarang dengan congkahnya mereka atau orang-orang yang mungkin belum diberi pengetahuan yang mana daftar, mungkin daftar mana. Hampir seakan-akan walaupun haji kirayahan 20 tahun dia bisa berangkat setiap tahun apa rason. Tapi orang ngerti ono tanggane sing urung mangan, orang ngerti ono yatim yang membutuhkan. Mungkin dene nang pengin secara hati mangkat tiap tahun. Tapi insya Allah Pak di rumah ceritane Mbah Muhammad atau malah justru dia hajinya apa mabrur terus kok bisa mabrur dengan orang lain dengan diwekake kalau tonggo-tonggo yang membutuhkan daripada ketok masyhur nggih ketika dipilih. Aku pikir daftar mana coy engko sing 2 tahun ke depan aku mangkat mana. Engko tilik berikutnya kok mana nggih. Dia tiap tahun berangkat. Sing mau notabene adalah haji sunnah, tapi sing wajib yo mboten napa-napa. Contoh nggak 3 tahun umpamane di bojo anyar pangeter bojo anyar mana berapa tahun mana dan di bojo mana pangeter bojo anyar mana mboten napa-napa utawa sedulure nggih wedok dia butuh muhrim sing digawe ngancani ning kono tapi nek ora hanya dia ingin masyhur tok aku haji ping 10 umpamane aku haji ping 7 itu sangat apa sangat melasih artinya dia tidak tahu bahwa tidak berangkat haji pun bisa mabrur bahkan memabrurkan yang lain. Karena apa? Karena ada tetangga yang membutuhkan ataupun saudara yang membutuhkan, mending sekongsi gawe tonggo ataupun saudara yang membutuhkan. Itu sedikit apa cerita tentang orang yang tidak berangkat haji dengan dia nulungi tonggo sing dalam kondisi kesusahan, malah dia mendapatkan label haji dan memabrurkan 60.000 jamaah haji pada waktu itu. Itu kabeh wong sithik sing haji ki ana sing mabrur. Tapi ditulungi karo kemabrurane Pak Muafik sing ora berangkat. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharaini amin ya rabbal alamin.
Terus malah sing terakhir sing dipingini utawa sing dirindukan oleh malaikat Jibril yaitu wal yatimi, dan mulyake bocah yatim. Wa ikramul jar wal yatim iku mlebu nang pitung nggih. Sing terakhir nggih. Wal yatim dijar karo an tonggo karo yatim dadi siji. Fahris ala dalik. Maka cekelono teman-teman pitung perkara sing wis diwasiati Kanjeng Nabi mau. Nah, bocah yatim ini termasuk 3 perkara, okay. 3 perkara yang Allah Ta'ala akan menghukum orang tersebut tidak hanya di akhirat, bahkan di dunianya sudah mendapatkan hukuman. Yang pertama anak yatim. Coba bocah yatim disakiti. Biasanya akeh nggih cerita-cerita nyata kura-kura mecahke kaca omahe bocah yatim mau disiksa sehingga sampai mati nggih. Akhirnya jenazah memang si bocah yatim mau wasiat sing kon mbotong kon nyemplungke, sing mau ngajar sing mau apa nganiaya. Akhirnya temenan ketika di musola Pak Dangkat orang ono sing kuat nih dong dijunjung wong kok enteng dong cemplung jebule nyulung bareng. Itu cerita-cerita nyata seperti itu. Sing nomor loro ukukul walidain, wani karo wong tua. Ceritanya juga ada sing dhewe sing wis masyhur kaya Malin Kundang dan sapa maneh sing nang zaman Rasulullah itu banyak. Sing nomor 3 wong sing selalu gawe apik karo kula jenengan kita balas dengan kejelekan. Cara nang bahasane apa? Air susu dibalas dengan air tuba. Itu biasanya urung sampai wong kuwi disiksa bisa nang akhirat, ning donya disiksa dhisik karo Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mulyane bocah yatim itu sungguh luar biasa nggih. Artinya akeh sing janda-janda itu sugih iki. Soale wong sing bang wetan tapi ora kasih variason. Ada cinta tapi ya ora. Bocah yatim wis sadar maksud anak yatim itu tinggal bapakane, tapi dia dengan ridho, dengan pasrah, nek bengi ndonga njaluk. Akhirnya jadi wong sugih. Punyai Hamidiyah sing bojone sapa Hafizul Quran meninggal anake 12 ndonga njaluk karo Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya makanya kemudian 2014 ya ing tiru-tiru dadi bolo-bolo bocah yatim tak gomboke nek sore tak jaluki donga parane Waqiah dan seterusnya. Aslinya aku butuh dongone, tapi wong-wong masyarakat ora paham ndak ada aku poroporan tak gawe pondok gitu. Nah itu tujuanku, tapi aku bandal dongone bocah yatim. Ya aslinya ora kudu tak kumpulke nggih. Semana aku nggal sore tak kumpulke, sore tak kumpulke nang paling kalau dina tak kumpulke tak mangan nek sore tajian donga kan mending. Ya berkait bocah yatim alhamdulillah usahanya bisa jalan ora son. Itu sebenarnya bocah yatim ketika dimuliakan itu tidak hanya balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia, bahkan yang paling hebat di akhirat. Dengan contoh ini sempat dicontoh karo beliau tuntas tentang Ibnul Mubarak karo pendeta Haram Al-Majusi itu Taman Hawajikan kan sempat menceritakan itu sedikit. Nah itu Ibnul Mubarak itu ketika berangkat haji itu beliau diimbang karo Rasulullah, ditemuan karo Rasulullah kongkon titip salam karo Bahram Al-Majusi mau. Mubarak nilir
gitu lagi bener pura mimpi kau ini dia tawaf mana kau mau ini tawaf beliau tidaklah ngantuk merah kuat teman kalau Rasulullah kau sampai 3 kali yakin bahwa ini adalah pesan Rasulullah tapi Bahram ini tonggoku terus pendeta majusi kaya ngene kandak anak dhewe iki di kemburi di titik apa bojone tapi bagi majusi itu tidak apa-apa bukan satu dosa ataupun kesalahan bahkan itu termasuk perbuatan yang baik bisa sampai ngawini anak dhewe orang hebat ya kan majusi seperti itu akhirnya beliau kondur luru majusi mau ketika ketemu si majusi pertama ditakoi sama enggak malah nopo sebelum dikatakan sebelum menceritakan titik kesalahan Rasulullah dia dengan bangga seto aku yo nek jam yahmene nyumat geni tak sembah tekan yahmene duku ya jaliyane opo kondo mana oh anakku 5 wedok tak nikah butuh iki seliyane bilang oleh ceritaku itu mah akhirnya dia cerita oh aku kelingan hiji aja lagi bener ora orang ngerti ya akhirnya dia cerita pada suatu ketika menggono duduk begitu tak umati hilang tak tutup duduk mana tak lagi hilang begitu yang ketiga aku metu ternyata uang itu inti itu mau kena sing nembe duduk omahku akhirnya itu dindili ditakoi sama duduk kata ngake umpetan dia nopo bu cara penriki ya ada denen cerita aku isin sebenarnya Pak ngomong aku ki semoro renggon wong Islam tapi setiap tak jalui kontak doa bae lah serana sing tak jalui mana didukung jenengan tapi aku ya isin jenengan dudu wong Islam akhirnya orang wis nang arep omahe dungake lawange duduh mau juga rondo juga anak yatim sing bocah anak-anak mau wis tuh pas sampean siapa pun goblok apa iki krono anak-anakku wis geber serong dino ramangan tahu sih tak godhoke watu ngundani sedulur mana mateng sampai tuh keturun ke anak-anakku lah aku asli ini panjang karo sampean yang sedekah wah karo mal masusi ring omah gandum busunge digawe-gawe iki krana krungu cerita sing kados mekaten akhirnya diwekake pokoknya intinya digawe-gawe dino ora entek lah digawe wong rondo karo bocah yatim mau nah iki ceritane ten nggih bocah yatim nggih nek sing mau jiron mau ten nggih masalah pukul jiron utawa tanggonan akhirnya dan iku saya kenal baru lah ini bener cerita ini makanya kok sampai Rasulullah salam kanggo jenengan nah itu Bahram akhirnya begitu diomongi oleh salam karoan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Bahram al-Majus akhirnya melebu Islam dan dimutik Ibnu Mubarak walaupun beberapa bulan ya sesaat sebelum meninggal ini dene urung mlebu Islam isih majusi mulai tahun di Rasul dan yatim saya adalah tuanya anak yatim tersebut yang terutama itu pada orang dulu pada dia tonggo sing pada ketika ono bocah yatim yo dhewe ra ketang sithik napa ngapiki makane nang kono Mas Khurah Suryatim iki dudu ngelus-ngelus sirahe bocah yatim kok ngelus kok gampang bocah yatim terus di
ngeluse ngomong bocah amplane dong ngeluse apa iki mau emak sih bocah ya saya suwi jengkel mau dilangsung soro apa saya tiba cok berontak makanya dudu nanggon ngeluse tapi maksud daripada pengendika kuwi ya tentang nanggon apa mau nanggon menyayangi ya sampean duwe kewan bilas lus kuwi sampean krana ngelus apa krana menyayangi hewan tersebut dituro mana-mana ndase bilas lus kan krana seneng. Nah, makanya maksud daripada mashhur yatim ya krana seneng karo bocah yatim dudu krana ngeluse dan cerita-cerita tentang tersebut itu masih banyak lagi nggih. Nah kene kok ono si meneh wingi tak delok iki. Cuman karang gak bagi siji nang kene lah terus kitab iki anu padahal tak catet di sebagian. Cuman dong wayah nglurune ora ketemu nggih. Nek pas kerumungan mawon nggih. Itu main cerita-cerita tentang apa? Tentang yatim. Banyak sekali. Pokoknya pada intinya bahwa malaikat Jibril alaihi salatu wassalam rindu menjadi seorang manusia dengan tujuh amalan. Yang pertama yaitu sholat jamaah 5 waktu, terusan mujalasah atau lelungguan datang para alim atau para ulama, terus tilik marang wong loro, terus ngetutke atau ngiring ke jenazah sampai ke pemakaman. Nomor 5 gelem minumi marang wong kang membutuhkan gitu. Makanya Sunan Derajat yo juga lagu Jawane nggih meneh ana mangan marang wong kang luwe, meneh ana teken marang wong kang wuta. Itu banyak yang di apa istilahnya ajaran daripada Kanjeng Sunan Derajat di dalam beliau berdakwah, karena dengan seperti itu orang akan lebih tersentuh daripada mana-mana apa karane gembar-gembor dakwah otok tapi ora ana kaya ngono itu kurang menyentuh. Jadi meneh ana mangan marang wong kang ngele ketika orang itu dalam kondisi membutuhkan kaya mau janda 3 hari tidak makan dengan yatimnya, itu dengan disentuh kaya ngono maka akan lebih mengena di dalam hati. Terus apa nggih ndameke marang wong loro ingkang padu, ingkang ketujuh yang terakhir yaitu memuliakan tonggo dan bocah yatim. Qala al-mu'allif rahimallahu taala bidarin amin ya rabbal alamin. Ya aliyu sholli bil laili walau kahal bi syatin. Ali sholatlah malam, sholat tahajud atau sholat hajat di malam hari walau kahal bi syatin senajan sholate koyo lir kadiyo apa ngepoh wedhus ini sapi kan mending suwe nggih, tapi nek ngepoh wedhus kan ya paling bangsa 5 menit duran 10 menit. Fal yusolli bil laili ahsanu wajhan, maka dengan sholat malam walaupun sedikit itu akan membaguskan atau ngapike, membuat wajah itu bersinar. Maka terang lebih lanjut insyaallah kemis ngajeng wallahu taala a'lam bishawab. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala lahdo asrafna fatub alaina taubah wastur lana al-awrati wa aminir rawati wa firli walidina wa rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil hilani au jiratin au suba wal muslimina ajma'a min rabbi
asma fadlan wajud dan manang latiktisah biminabil mustafa rasulin uhdhabi kulli sulli sallallahu wa sallam rabbi alaihi adal habib adada tasisobi walhamdulillahi fibati wa tanahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.